Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizkia Roswati dan bersama teman saya Tita Ruhdiana. Kami dari kelas Farmasi 19A. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai farmakoterapi penyakit tuberkulosis. Baik, mungkin langsung saja kita langsung ke materi. Di sini ada pengertian tuberkulosis, di mana tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh manusia, tetapi sebagian besar menyerang organ paru. Selanjutnya ada etiologi tuberkulosis. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil bakteri Mycobacterium tuberculosa yang mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Basil tahan asam. Karena basil TB mempunyai sel lipoid. Basil TB sangat rentan dengan sinar matahari sehingga dalam beberapa menit saja akan mati. Basil TB juga akan terbunuh dalam beberapa menit jika terkena alkohol 70% dan lisol 50%. Basil TB memerlukan waktu 12-24 jam dalam melakukan mitosis. Hal ini memungkinkan pemberian obat secara intermittent 2-3 hari sekali. Kemudian ada patofisiologi. Saat Mycobacterium tuberculosa berhasil menginfeksi paru-paru, maka dengan segera akan tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globular, biasanya melalui serangkaian reaksi imunologis bakteri. TB paru ini akan berusaha dihambat melalui pembentukan dinding di sekeliling bakteri itu oleh sel-sel paru. Mekanisme pembentukan dinding itu membuat jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut dan bakteri tuberkulosis paru akan menjadi dorman. Bentuk-bentuk dorman inilah yang sebenarnya terlihat sebagai tuberkulosis pada pemeriksaan fotorontogen. Lalu ada faktor penyebab terjadinya tuberkulosis. Yang pertama karena konsumsi alkohol, yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh juga lebih sering dijumpai pada laki-laki sehingga menjadi lebih mudah terkena infeksi. Yang kedua, merokok dapat menyebabkan perubahan struktural dalam pajanan Mycobacterium. Fungsi produksi cairan paru pun akan meningkat baik untuk orang normal maupun yang terkena TB paru. Rokok juga menyebabkan perubahan imunitas sel alami maupun yang dapat berakibat terhadap makrofag dan leukosit. Yang ketiga ada tingkat pendidikan. Berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang, di antaranya mengenai rumah yang memenuhi syarat kesehatan dan pengetahuan penyakit TB paru. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga pengetahuan seseorang. Dengan demikian, pengetahuan yang cukup, maka seseorang akan mencoba untuk mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat ada usia. Bertambahnya usia seseorang akan menjadi perubahan pada aspek fisik, psikologis atau mental. Dan semakin dewasa seseorang, pengalaman hidup juga semakin bertambah. Usia sangat berpengaruh pada kecakapan mental dan emosional ke arah peningkatan yang lebih tinggi. Hal ini terkait dengan pengelompokan umur lansia, dipengaruhi oleh faktor politik dan umur harapan hidup. Baik, selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan ada dua, yaitu terapi non-farmakologi sama farmakologi. Terapi non-farmakologi itu diantaranya ada akupresur, di mana akupresur merupakan manipulasi yang didasari satu atau lebih gerakan tubuh. Kemudian ada terapi komplementer, merupakan terapi pendamping medis sebagai terapi non-farmakologi. Terapi ini bukan pengganti intervensi medis, tetapi terapi komplementer dapat berupa promosi kesehatan, pencegahan penyakit, atau rehabilitasi. Kemudian ada latihan batuk efektif, di mana merupakan aktivitas perawat untuk membersihkan sekresi yang ada pada jalan nafas untuk meningkatkan mobilisasi sekresi dan mencegah risiko tinggi retensi sekresi. Kemudian, fisioterapi dada. Tujuannya mengeluarkan sekresi dan untuk repatriasi ventilasi, serta efektivitas mengeluarkan sekresi dan untuk penggunaan otot pernapasan dalam. Fisioterapi dada memiliki beberapa prosedur, yaitu pertama, auskultasi suara pernapasan pasien. Tujuannya untuk mengetahui di mana letak sputum yang tertumpuk sehingga dapat memudahkan saat mengatur posisi pasien.
Kemudian, terapi farmakologi, yaitu diantaranya ada isoniazid 300 mg setiap hari pada orang dewasa, umumnya diberikan selama 9 bulan. Kemudian ada rifampicin 600 mg setiap hari selama 4 bulan. Dapat digunakan bila dicurigai resistensi isoniazid atau bila pasien tidak dapat mentoleransi isoniazid. Kemudian ada rifabutin 300 mg setiap hari, dapat menggantikan rifampicin untuk pasien dengan risiko tinggi interaksi obat. Kemudian, CDC merekomendasikan isoniazid atau rifampicin sebagai alternatif yang sama dengan isoniazid 9 bulan setiap hari untuk mengobati infeksi tuberkulosis laten pada pasien sehat berusia 12 tahun atau lebih yang memiliki faktor prediktif untuk kemungkinan lebih besar berkembangnya TB. Kemudian pada wanita hamil, pecandu alkohol, dan pasien pada pola makannya yang buruk, dapat diobati dengan isoniazid dan harus menerima piridoksin 10-50 mg setiap hari untuk mengurangi kejadian efek sistem saraf pusat atau neuropati privat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.